Baru-baru ini, keluarga kerajaan Inggris kembali terperosok dalam gelombang krisis baru yang menggetarkan dunia. Dan kali ini, sorotan tajam publik terarah pada hubungan yang menegang antara Pangeran William dan keluarga sang ibu tiri. Pada sebuah malam dingin yang diguyur hujan deras, sebuah peristiwa kecil yang tampak seperti kecelakaan biasa justru membuka rantai rahasia yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Bagasi mobil milik Tom Parker Bowles, putra dari Ratu Camilla, terbuka secara tak terduga. Dari dalamnya muncul benda-benda peninggalan yang belum pernah terlihat publik, relikwia yang langsung terkait dengan mendiang Putri Diana. Ada buku harian, surat-surat tulisan tangan, hingga bukti sensitif yang selama ini tersimpan bagai bom waktu di bawah singgasana kerajaan. Masyarakat terperanjat, dihantui pertanyaan-pertanyaan yang mendesak. Mengapa Tom memiliki dokumen sedemikian berbahaya? Apakah Ratu Camilla sendiri terlibat dalam menyembunyikan atau bahkan memanipulasi kebenaran ini? Sementara itu, Pangeran William, sang pewaris takhta, diyakini tengah menggenggam bukti yang mampu mengguncang seluruh keadaan. Di antara bukti itu tersimpan data rahasia tingkat tinggi yang bisa langsung menargetkan Camilla. Jika hal ini terbukti benar, sejarah akan mencatat momen yang tak pernah terjadi sebelumnya. Seorang ratu berkuasa dipaksa berhadapan dengan kebenaran, dan itu datang dari lingkaran keluarganya sendiri. Maka pertanyaan terbesar pun menggantung di benak rakyat Inggris. Mungkinkah ini awal dari akhir bagi apa yang disebut sebagai era kekuasaan Camilla? Hujan terus menetes, menghantam genteng-genteng sebuah rumah mewah di pinggiran kota, bagaikan genderang perang yang mengetuk hati bangsa. Jalanan yang lengang seolah berbisik, membawa kabar rahasia kelam dari kalangan elit. Tom Parker Bowles, putra Camilla dari pernikahan sebelumnya, baru saja meninggalkan sebuah pesta tersembunyi di sebuah villa tua di pinggiran kota. Itu bukan pesta kerajaan penuh kemewahan. Bukan pula balai bergelimang lampu kristal dan tawa sopan. Bangsawan tidak. Tempat. Itu adalah pelarian tempat orang-orang kaya sekaligus jiwa-jiwa yang tersesat berkumpul untuk melupakan beban darah biru yang mereka pikul. Tom menyusuri jalan gelap dengan Bentley hitamnya yang mengilap. Aroma anggur Prancis masih pekat pada napasnya ketika mesin mobil tiba-tiba tersendat, lalu mati di tengah jalan yang sunyi. Dengan mata merah dan penuh amarah, Tom menghantam setir, sumpah serapah keluar dari bibirnya. Tidak sekarang, sialan, gumamnya, sambil meraih ponsel dengan tangan bergetar, berusaha menghubungi bantuan darurat. Namun, di tengah derasnya hujan malam itu, takdir bergerak lebih cepat. Sebuah regu penjaga kerajaan yang sedang berpatroli di sekitar kawasan elit mendeteksi sinyal dari sistem keamanan mobilnya. Dan sejak saat itu, roda sejarah mulai berputar ke arah yang tak pernah lagi bisa dibalik. Mereka datang secepat kilat. Truk derek itu melaju, lampu sorotnya menembus buta hujan malam. Dari balik kendaraan, seorang pria paruh baya turun dengan langkah mantap. Dialah Kapten Reginald Hayes. Sosok berjanggut perak, matanya tajam, menyimpan kenangan pahit tentang intrik istana yang tak terhitung jumlahnya. Ia bukan sekadar penjaga biasa, bukan pula mesin tanpa hati. Hayes adalah veteran, pernah bertugas sejak masa ketika Charles masih bergelar Pangeran Wales. Ia tahu, lebih dari siapapun, bahwa di balik kilau mahkota, tersembunyi rahasia yang berusaha mati-matian dikubur keluarga kerajaan. "Sir, biar kami yang tangani," ucap Hayes kepada Tom. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. Tom mengangguk singkat, lalu berlari menembus hujan deras, tak sadar bahwa takdir sedang bersembunyi di balik langkahnya sendiri. Prosedur standar dimulai. Hayes dan timnya harus membuka bagasi untuk mengambil aki cadangan. Seharusnya itu hanya rutinitas belaka. Tetapi malam ini, detik itu, segalanya berubah selamanya. Dengan bunyi klik yang bergema di tengah hujan, bagasi terbuka. Di bawah mantel basah yang tergeletak acak, Hayes melihat sebuah kotak kayu antik, berukir lambang kerajaan yang rumit, bagaikan harta karun dari abad silam. Kotak itu menonjol di antara tumpukan barang lain, seakan Tom terlalu yakin bahwa tak seorang pun akan berani menyentuhnya. Hayes terdiam sejenak. Jantungnya berdegup kencang, seolah waktu sendiri menahan napas. Ia meraih kotak itu, jemarinya bergetar ketika perlahan membuka tutupnya. Dan apa yang tampak di dalam membuat darahnya membeku. Pertama, sebuah buku catatan tua berkulit coklat. Di sampulnya tergores huruf W yang bergetar. Buku harian remaja Pangeran William. Halaman-halaman yang menguning berisi ketakutan yang menghantui. Tulisan tangan itu, "Begitu polos, hari ini Camilla mengejek ibu lagi. Aku takut ia akan merebut ayah. Merebut segalanya. Ibu, aku merindukanmu." Tulisan kekanak-kanakan, bercampur noda air mata yang telah lama mengering, menembus hati Hayes bagai bilah pisau. Di sampingnya, tersusun setumpuk surat tulisan tangan. Kertasnya mulai rapuh, tinta memudar dimakan waktu. Namun goresan indah Putri Diana masih memancarkan kehidupan yang aneh, seolah jiwanya menolak padam. Hayes membuka satu persatu, hingga sebuah surat tergelincir dari genggamannya.
Anakku tersayang, cincin safir ini. Aku kirimkan dalam kotak ini, agar suatu hari engkau dapat memberikannya kepada orang yang kau cintai. Ingatlah, cinta bisa menaklukkan kekuasaan, betapapun kejam kekuasaan itu. Kata-kata itu, penuh harapan sekaligus kesedihan, membuat Hayes tercekat. Tenggorokannya kering, tangannya gemetar menahan emosi, namun bukan hanya itu. Di bawah tumpukan surat, ia menemukan foto-foto digital. Gambar seorang William muda, berdampingan dengan Rose Henbury. Senyum mereka begitu intim, tatapan mata mereka saling mengunci, seperti dua insan yang menyimpan rahasia cinta yang tak seorang pun boleh tahu. Dan di tengah hujan deras malam itu, Hayes sadar. Ia baru saja membuka bukan sekadar bagasi sebuah mobil. Ia telah membuka tabir kebenaran yang berpotensi mengguncang monarki Inggris hingga ke akarnya. Foto-foto itu tampak begitu nyata, begitu hidup, seakan menjadi bukti tak terbantahkan dari desas-desus skandal yang dulu pernah mengguncang istana. Dan akhirnya, di dasar kotak itu, terbuka sebuah ruang beludru kosong, bentuknya begitu jelas, dibuat untuk menampung sebuah cincin besar. Cincin safir legendaris. Cincin yang dahulu melingkar di jari Putri Diana, dan kini menjadi simbol cinta yang dikenakan oleh Kate Middleton Hayes terperanjat. Dengan napas memburu, ia menghantam kotak itu hingga tertutup rapat. Keringat dingin membasahi pelipisnya, meski hujan masih menghajar wajahnya tanpa ampun. Ini bukan sekadar temuan biasa. Ini adalah bom atom yang mampu meledakkan seluruh monarki dalam sekejap. Ia tidak memberitahu Tom, tidak pula menghubungi Percy. Sebaliknya, dengan suara rendah dan penuh kewaspadaan, ia berbisik pada timnya, "Bawa ke Kensington, segera, hanya William yang boleh tahu." Mobil derek itu pun menarik Bentley hitam dengan hening, meninggalkan Tom berdiri kebingungan di bawah hujan, dihantui rasa gelisah samar yang tak ia pahami. Lalu seolah membawa rahasia gelap istana, mereka melaju menembus kegelapan malam. Di istana Kensington, suasana berbeda. Pangeran William tengah berada di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari wajahnya yang letih setelah seharian rapat kenegaraan. Namun malam itu ia bukan pewaris takhta. Ia hanyalah seorang ayah, baru saja menutup buku dongeng yang ia bacakan untuk Charlotte sebelum tidur. Ketika Kapten Hayes masuk dengan wajah pucat pasi, William mengangkat alisnya menatap penuh tanda tanya. "Ada apa, Hayes? Wajahmu seperti melihat hantu." Tanpa sepatah kata, Hayes meletakkan kotak kayu itu di atas meja. William membuka tutupnya, dan seketika dunianya runtuh. Halaman-halaman buku harian itu, surat-surat yang ternoda waktu, matanya membelalak, ngeri bercampur pilu. Bagaimana mungkin? Bagaimana Tom bisa memiliki semua ini? Suaranya pecah, jemarinya mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jarinya memutih. Gelombang kenangan masa kecil membanjiri benaknya. Ketakutan terhadap Camilla yang pernah ia lihat sebagai ibu tiri kejam dalam mimpi buruknya. Duka kehilangan ibunda yang tak pernah sembuh. Lalu sebuah surat Diana begitu menyayat, membuatnya tercekat, dan ruang kosong itu, yang seharusnya menyimpan cincin safir, menjadi tanda pencurian yang tak termaafkan. Cincin itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah pusaka, simbol cinta. Janda sekarang menjadi lambang Kate, istrinya, belahan jiwanya. William terjatuh di kursi, pikirannya berputar liar. Itzdar, benda-benda itu bukan sekadar kenang-kenangan pribadi. Mereka adalah senjata. Senjata yang mampu menghancurkan dirinya, keluarganya, bahkan garis keturunan kerajaan, dan orang yang kini memegang kendali atasnya adalah Tom, putra. Camilla, perempuan yang sejak kecil selalu ia lihat sebagai bayangan gelap yang menghantui keluarganya. Dengan suara yang hampir bergetar menahan amarah, William berbisik kepada Hayes, "Tidak boleh ada satu kata pun yang keluar. Tapi mulai malam ini, kita berburu kebenaran, dan semuanya dimulai sekarang." Di luar jendela, hujan masih menetes tanpa henti. Bagaikan tangisan Diana yang bergema dari masa lalu, memberi peringatan tentang badai yang lebih besar akan segera datang. Keesokan paginya, ketika matahari lemah menembus awan kelabu London, Pangeran William belum memejamkan mata sedetik pun. Ia duduk di ruang rahasia bawah tanah istana Kensington, ruangan tersembunyi yang hanya boleh dimasuki segelintir pengawal terpercaya. Kotak kayu itu tergeletak di atas meja, bagai kutukan yang menghantui. William tahu, ia tak bisa terjebak dalam emosi. Sebagai pewaris takhta, ia harus bersikap logis pasti dan berhati-hati. Buku harian itu, ia tak membutuhkan bukti keaslian. Ia mengenali setiap garis tulisan gemetar itu. Kata-kata yang ia tulis sendiri di malam-malam sunyi setelah kecelakaan mobil yang merenggut ibunya. Setiap kalimat adalah luka, dan kini luka itu dicuri, diobrak-abrik oleh musuh yang tak pernah ia bayangkan. Namun yang lain, bisa saja rekayasa, bisa jadi jebakan yang dipasang untuk menjatuhkannya. William segera memanggil seorang pakar dari arsip kerajaan, seorang perempuan parubaya bernama Dr. Eleanor Foss. Berkacamata perak,
Dengan pikiran setajam silet, ia telah menganalisis ribuan dokumen bersejarah sepanjang karirnya. Dalam waktu singkat ia tiba, membawa peralatan modern, pemindai tinta, mikroskop digital, hingga mesin penanggalan karbon untuk menguji usia kertas. Pertama, ia memeriksa setumpuk surat Diana. Voss membalik tiap lembar, menghirup aroma kertas tua yang khas. Ia berbisik nyaris tak percaya, tulisan tangannya. Benar, matanya terpaku pada layar pemindai. Kertas ini, kapas bond dari dekade 90-an. Tinta hitam Parker Quink. Persis sama dengan surat-surat asli Putri Diana yang tersimpan dalam arsip. Tidak ada tanda-tanda pemalsuan. Ia mendongak, suaranya bergetar dengan emosi. Yang mulia, ini nyata. Nek adalah kata-kata terakhir ibunda Anda. William menelan ludah, tenggorokannya seakan dicekik. Tangannya meraih salah satu surat, jemarinya menelusuri tulisan yang begitu akrab. Cincin safir ini, kukirimkan dalam kotak ini, agar suatu hari engkau dapat memberikannya kepada orang yang kau cintai. Sebagai bukti bahwa cinta mampu menaklukkan kekuasaan, betapapun kejamnya kekuasaan itu. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti belati. Ia tahu, surat ini ditulis Diana hanya beberapa minggu sebelum tragedi di Paris. Ia menitipkannya melalui seorang pelayan setia, dengan harapan pusaka itu akan menjaga cinta sang putra di tengah pusaran kekuasaan istana. Namun kini, kotak itu justru jatuh ke tangan Tom, putra Camilla, dan ruang kosong berbentuk lingkaran beludru di dasar kotak seakan menertawakannya dengan kejam, mengingatkan bahwa cincin itu telah hilang. Sebuah pusaka yang seharusnya menjadi jembatan kasih, kini berubah menjadi senjata yang siap meruntuhkan segalanya. Seseorang telah mengambil cincin asli itu, simbol cinta yang pernah ia berikan kepada Kate pada tahun 2010. Ataukah ini hanya ilusi yang sengaja diciptakan, jebakan untuk menanamkan rasa takut? Ingatan William terlempar pada hari pernikahannya. Kate begitu bersinar, memancarkan cahaya abadi dengan safir biru berkilau di jemarinya. Dan kini membayangkan pusaka itu hilang, harus membuat tubuhnya bergetar, campuran antara amarah yang menyala dan ketakutan yang membekukan. Ibuku menulis semua ini, dalam keadaan tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya. Bisiknya, suaranya pecah. Dan sekarang, musuh-musuh kita menggunakannya untuk menghancurkan kami. Selanjutnya, foto-foto bersama Rose Henbury diperiksa. Dr. Voss memperbesar gambar itu dengan mikroskop digital. Komposit, simpulnya tegas. Pencahayaan tidak seimbang, bayangan tidak selaras. Ini hasil rekayasa tingkat tinggi. Kemungkinan dibuat tahun lalu, foto-foto itu palsu. Namun diproduksi dengan canggih, cukup meyakinkan untuk menipu pengadilan sekalipun. Skandal Rose Henbury, isu perselingkuhan samar yang merebak sejak tahun 2019, tidak pernah punya bukti. Dan kini, Tom mengubah kabar burung itu menjadi kebenaran palsu. Siap meledakkan reputasi William dan menghancurkan rumah tangganya dengan Kate. Hasil pemeriksaan itu seperti menuangkan minyak ke dalam api. William menghantam meja dengan tinjunya, suara dentumannya bergema di ruangan tersegel itu. Wajahnya memerah, mata birunya, warisan Diana, berkilat dengan amarah yang jarang muncul. Tom, apakah dia pikir bisa bermain kotor denganku? Surat-surat ibuku, lukaku, itu bukan permainan. Ia bangkit, melangkah gelisah, bagai singa terkurung dalam kandang sempit. Dalam benaknya terbayang Kate, istrinya yang lembut, ibu dari anak-anaknya, kini mungkin terseret ke dalam pusaran fitnah. Dan ayahnya, Charles, lelaki yang pernah memilih Camilla daripada memperbaiki keluarga yang hancur. Tanpa ragu, William menoleh kepada Hayes, pengawal paling setia. Selidiki Tom, semuanya. Masa lalu, masa kini, setiap langkahnya. Aku ingin tahu dari mana ia mendapatkan benda-benda ini, siapa yang ia temui, dan untuk tujuan apa. Jangan ada yang luput, suara William terdengar dingin. Namun di balik ketegasan itu, tersembunyi luka yang dalam. Rasa tak percaya bahwa keluarga kerajaan yang ia abdikan hidupnya untuk dijaga, ternyata dipenuhi ular berbisa. Hayes mengangguk, lalu pergi dengan perintah rahasia itu. William kembali menggenggam surat Diana, matanya menelusuri baris terakhir. Cinta bisa menaklukkan kekuasaan. Bu, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Tidak akan pernah, bisiknya dengan lirih. Namun jauh di dalam dirinya, William sadar, ini bukan sekadar tentang pusaka atau kenangan. Dia adalah pertaruhan atas kelangsungan monarki. Dan hatinya berdarah, karena medan tempur ini bukan di luar, melainkan di dalam keluarganya sendiri. Sementara itu, sinar matahari lemah menyelinap masuk melalui jendela Clarence House. Namun udara di dalamnya terasa berat, seakan ruang itu telah berubah menjadi makam. Tom Parker Bowles terbangun dengan kepala berdenyut hebat, sisa mabuk dari anggur malam sebelumnya. Dan dari skema gelap yang mulai ia jalankan, ia tersandung menuju garasi. Tempat Bentley hitamnya terparkir kaku, baru saja dikembalikan setelah peristiwa malam itu. Di luar jendela, hujan masih jatuh.
Seperti isak tangis Diana yang bergema dari masa lalu, peringatan akan badai yang lebih besar yang tengah mendekat. Keesokan paginya, ketika sinar matahari lemah menembus kelabu awan London, William belum tidur sekejap pun. Ia duduk di ruang bawah tanah rahasia di Kensington, ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh segelintir pengawal terpercaya. Di atas meja, sebuah kotak kayu tergeletak bagaikan kutukan. William tahu ia tidak boleh bertindak hanya dengan emosi. Sebagai pewaris takhta, ia harus berpikir dengan logika dan kepastian. Namun saat matanya menatap buku harian di dalam kotak itu, hatinya bergetar. Ia tidak membutuhkan bukti keaslian untuk tulisan itu, sebab coretan yang gemetar di halaman-halaman tersebut adalah miliknya sendiri. Ditulis pada malam-malam sunyi setelah kecelakaan mobil yang merenggut ibunya. Setiap kata adalah bekas luka, dan kini luka itu telah dijarah, diacak-acak musuh yang tak kasat mata. Sisa isi kotak bisa saja jebakan, pikirnya. Bisa saja rekayasa. Ia mengambil surat itu dengan tangan bergetar. Jarinya menyusuri huruf-huruf yang begitu dikenalnya. Sapphire itu, kukirimkan dalam kotak ini. Suatu hari berikanlah kepada perempuan yang kau cintai. Sebagai bukti bahwa cinta bisa menaklukkan kekuasaan. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Diana mengirim cincin itu secara rahasia, hanya beberapa minggu sebelum tragedi Paris. Ia menitipkannya lewat seorang pelayan setia, berharap kelak menjadi jembatan cinta bagi putranya. Namun kini, cincin itu jatuh ke tangan Tom, dan lingkaran beludru kosong di dasar kotak itu seperti ejekan kejam. Seseorang telah mengambil cincin yang nyata itu, simbol cinta yang ia berikan pada Kate di tahun 2010. Ataukah semuanya hanyalah ilusi yang sengaja diciptakan untuk menanamkan ketakutan? Pikirannya melayang ke hari pernikahan mereka. Kate bercahaya indah dengan sapphire biru yang berkilau di jemarinya. Kini, bayangan cincin itu direnggut membuat William menggigil antara amarah dan ngeri. Ini ditulis ibuku. Saat ia tahu segalanya akan hilang, bisiknya, suara retak. Dan sekarang, musuh kita menggunakannya untuk menghancurkan kita. Berikutnya, Voss menyorot foto-foto dengan Rose Hanbury di bawah mikroskop. Komposit, katanya tegas. Pencahayaan tidak cocok. Bayangan tidak selaras. Rekayasa digital tingkat tinggi. Mungkin dibuat tahun lalu. Tidak nyata, tapi cukup meyakinkan untuk menipu pengadilan. Skandal Rose Hanbury. Isu perselingkuhan yang beredar sejak tahun 2019 tanpa bukti, kini diubah Tom menjadi kebenaran dengan foto palsu. Dan hasil itu seperti menuangkan minyak ke dalam api. William menghantam meja dengan tinjunya. Suara dentuman menggema di ruang bawah tanah. Wajahnya memerah, mata birunya, warisan Diana, menyala dengan amarah langka. Tom, apakah dia pikir bisa bermain kotor denganku? Surat ibuku. Luka-lukaku, ini bukan permainan.